Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini para buana dia sangat kaget, dia dikasih tahu sama karyawannya bahwa supir kantornya yang membawa Malia mengalami kecelakaan. Lalu di sini juga dia juga mengatakan kepada para buana. Lalu para buana juga langsung berdiri, dia ngomong kepada karyawannya, kamu itu tidak salah dengar, apa benar itu yang dikatakan oleh kamu, kata para buana. Di sini juga karyawannya juga mengatakan benar kepada para buana, dan para buana juga langsung pergi ke rumah sakit Medika. Lalu di sisi lain di rumah sakit Medika, nggak lama kemudian ambulan yang membawa Malia yang mengalami kecelakaan itu, ambulan juga sampailah ke rumah sakit, dan di sini ambulan juga baca dibuka untuk menurunkan Malia. Nggak lama kemudian dari belakang diikuti oleh mobilnya Pak Pajar, dan Pak Pajar juga langsung turun dari mobilnya. Langsung dia memburu Malia yang sudah keluar dari ambulan itu. Oh, Pak Pajar juga sambil dia mewek dan sambil memegang pipinya Malia, dia ngomong, kok kamu harus kuat, kata Pak Pajar kepada Cornelia yang sangat kritis. Lalu di sini supir ambulan juga ngomong kepada Pak Pajar, Pak ini segera cepat-cepat harus dirawat, kata supir ambulan ini. Lalu di sini juga suster juga dia membawa Malia ke ruang rawat. Sampailah ke ruang rawat, di sini Malia juga langsung dimasukkan ke ruang rawat, dan di sini dokter juga dia mencegah Pak Pajar supaya tidak masuk ke dalam. Lalu di sini Pak Pajar juga ngomong kepada dokter, pokoknya lakukan yang terbaik untuk istri saya. Pokoknya beberapa pun biayanya saya akan bayar, kata Pak Pajar kepada dokter ini. Lalu di sini Pak Pajar sudah ngomong kayak gitu kepada dokter, dan dokter juga dia ngomong kepada Pak Pajar, iya saya akan melakukan yang terbaik kepada pasien, kata dokter. Singkat cerita dokter juga langsung masuk ke ruang rawatnya Malia, dan di sini dokter sudah menutup pintu ruang rawat itu. Dia juga Pak Pajar juga dia sangat panik dan sangat khawatir kepada Malia. Lalu dia juga langsung duduk di dekat pintu ruang rawatnya Malia. Pas lagi duduk di sini lagi panik, tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Nana sama Dewa. Lalu di sini Nana juga sama Dewa juga dia menyapa kepada Pak Pajar, dia menanyakan tentang Malia. Di sini Nana sudah ngomong kayak gitu, terlihat Pajar di sini sangat geram dan murka banget kepada Dewa, dan dia tidak banyak basa-basi, bukan dia menjawab tentang Malia tapi menjawab dengan pukulan ke mukanya Dewa. Dewa juga sampai ngabangkiang dihajar oleh Pak Pajar. Lalu terlihat di sini Pak Pajar langsung terus-terusan menghajar Dewa sampai nyuksruk, dia juga di pojok karena dihajar oleh Pak Pajar. Lalu di sini Nana langsung menghadang Pak Pajar yang mau memukul lagi Dewa. Lalu di sini Pak Pajar juga dia sangat geram kepada Dewa, pokoknya kalau terjadi apa-apa sama Koko kamu harus tanggung jawab, kata Pak Pajar. Enggak lama kemudian di sini datanglah Tante Saras. Di sini Tante Saras juga sama Tante Merin datang, dan di sini Tante Saras juga dia ngomong kepada Pajar, dia mencaci maki Pajar, kamu itu nyalakan orang lain gara-gara kamu, kata Tante Saras kepada Pak Pajar. Bukan gara-gara saya Tante, tapi gara-gara Dewa. Di sini Pak Pajar ngomong menjelaskan kepada Tante Saras, tapi Tante Saras dia sangat geram kepada Pak Pajar. Di sini terlihat Tante Saras lagi marah kepada Pak Pajar. Di sini Pak Pajar juga langsung melihatkan video, kalau enggak Tante menghalangi menyabotase surat pernikahan saya tidak akan jadi gini, kata Pak Pajar sambil melihatin video yang sudah dikirim oleh anak buahnya. Pas dilihatin video di sini Tante Saras juga sangat kaget, tapi dasar orang tua jahat di sini dia masih mengelak, dia juga masih memarahi Pak Pajar. Lalu Tante Merin tidak terima anaknya dimarahin, dia juga langsung marah kepada Tante Saras. Enggak lama kemudian di sini datanglah si Nurus Tunjung, yaitu orang tua jahat lagi di sini si para buana. Dia juga sampai monyong-monyong, dia juga marah kepada Tante Merlin, dan terjadilah cekcok antara Tante Merlin sama para buana. Terlihat para buana juga dasar ini musuhnya sama Tante Merlin, sampai bibirnya monyong-monyong, dia marah kepada Tante Merlin karena dia membela Tante Saras. Lalu di sisi lain Pak Pajar juga dia berteriak sambil dia sudah cukup, tapi di sini Tante Saras marah kepada Pak Pajar. Kamu yang sudah jangan diam, kata Tante Saras kepada Pak Pajar. Di sini juga Pak Pajar juga disuruh pergi oleh Tante Saras, tapi Pak Pajar di sini ngomong, saya tidak akan pergi dari rumah sakit ini karena hati saya itu adalah masih
masih istri saya Koko itu, kata Pak Fajar kepada Tante Saras. Tante Saras juga di sini sangat marah lagi kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dia ditarik paksa untuk pergi dari rumah sakit. Pas lagi ribut kayak gitu, tiba-tiba datanglah Sapam menghampiri mereka. Lalu Sapam juga sangat marah kepada mereka, dan di sini Tante Saras juga ngomong kepada Sapam, pokoknya tolong usir orang ini orang ini yang telah bikin ribut di sini, kata Tante Saras sambil nunjuk kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget mendengar pembicaraan Tante Saras kepada dirinya. Lalu di sini juga terlihat Sapam juga marah kepada mereka, pokoknya semua bubar, jangan ada di sini, ini rumah sakit, kata Sapam. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, udah Kak Fajar mengalah dulu aja, sekarang Kak Fajar mendinginkan dulu, kan nanti sudah aman Kak Fajar kesini lagi, kata Nana kepada Pak Fajar. Tapi di sisi lain Dewa tidak bisa ngomong, dia menjedok saja, dia mengulang, kalau ngomong pasti dia dimarah sama Pak Fajar. Lalu singkat cerita di sini Tante Merlin juga sambil nangis, dia mengusung melus-lus rambutnya anaknya yaitu Pak Fajar, membawa Pak Fajar pergi dari tempat itu, dan dia juga berhasil membawa Pak Fajar pergi dari rumah sakit. Lalu pas Pak Fajar sudah pergi, si Nurul tunjuk si para buana di sini orang-orang tua jahat, dia menggendeng Tante Saras untuk duduk. Di sini juga para buana juga ngomong kepada Tante Saras, kamu harus sabar ya, kata si para buana sambil dia menggendeng Tante Saras. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang pulang dia sama Tante Merlin. Di sini bawa mobilnya dia ngebut, lalu Tante Merlin juga dia mamanya dia ngomong kepada Pak Fajar berhenti. Dan singkat cerita di sini Pak Fajar juga memerintahkan mobilnya. Di sini juga Tante Merlin juga sambil mengelus-elus pipinya anaknya, kamu itu jangan kayak gitu, nanti kamu celaka, kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Merlin, saya mau sendiri dulu mah, kata Pak Fajar. Ya udah saya turun aja di sini, saya akan naik taksi tapi kamu jangan ngebut-ngebut, kata Tante Merlin. Singkat cerita Tante Merlin juga turun dari mobilnya Pak Fajar dan dia juga langsung ngaleos dari tempat itu. Lalu Tante Merlin sudah pergi, dia juga Pak Fajar juga langsung pergi ke rumahnya. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit di sini si para buana yang lagi menenangkan Tante Saras, dan terlihat Nana langsung ngomong kepada suaminya, kepada Dewa, kamu mendingan pergi aja susul Kak Fajar, kamu tenangin Pak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, gak mungkin nah, kamu tahu sendiri Fajar itu sangat marah kepada saya, bukannya saya ini malah nanti ribut sama saya, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, kalau gitu kita minta bantuan kepada Pasha, kamu tolong telepon Pasha supaya menyadarkan Kak Fajar, supaya menenangkan Kak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong dalam batinnya, iya benar juga kata Nana. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Nana, ya saya akan telepon Pasha, kata Dewa sambil dia juga pergi dari hadapannya Nana untuk menelepon Pasha, minta bantuan supaya menenangkan Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.